Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oleh karena itu kegiatan pesan ini adalah kegiatan tahun kedua. Ya, insya Allah kita ingin memberikan nuansa yang berbeda. Kita ingin memanfaatkan waktu-waktu mustajabah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita sengaja hadirkan pembicara-pembicara yang gak kaleng-kaleng insya Allah, yang bisa memberikan inspirasi, yang bisa memberikan motivasi, yang bisa memberikan keilmuan yang cukup mumpuni bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kebab untuk ayam. Sayang banget gak? Sayang banget gak? Oh, udah cakep atau gitu. Beli kebab untuk ayam, disimpan di lemari kaca. Jamaah yang menjawab salam, semoga dapat menantu kaya. Alah, kenceng bagian aminnya mah. Masya Allah, tabarakallah. Boleh satu kali lagi boleh? Yang semangat atau yang semangat? Semangat siap, semangat siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa liman yasha'u min ibadihi li ada'i afdhalit ta'at. Asyhadu an la ilaha illallahul muttasifu bi jami'il kamalat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil anjumin nirat. Salata wa salaman daimaini mutalazimaini madamatil ardu was samawat. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, nas'aluka al-ijabah bidu'aina fi hadal maqam li sababi ta'limina wa mahabbatina li nabiyyina wa qurrati ayunina Muhammadin ilahana. Masya Allah, benar-benar suasana sudah menyudut pada jam 4:30. Lemes banget, kasihan banget Gusti suaranya. Ayo kita sama-sama ilahana ya ilahana yasir. Nah, baru ingat tuh. Morana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana. Nah, kita uji suara tinggi. Nah, ya fat ya fatahu ya fatahu ya alimu. Iftahnya lebih tinggi lagi. 1, 2, 3 prot. Iftah qulubana iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana waftah
ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui. Sekarang buka hati, buka hati untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Iftah qulub, iftah qulub ala ta'alumil ulum ya Rabbana ya Rabb, Rabbana ya Fattahu ya Alimu. amin ya Allah ya Rabbal. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullah. Jamaah al-mu'min harus takwa kepada Allah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah. Jamaah al-mu'minun harus takut kepada Allah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah. Jamaah al-mu'minun harus melaksanakan segala yang diperintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya titipkan, jangan sampai jamaah al-mu'minun meninggal terkecuali dalam keadaan Islam, insya. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyunal habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Wa qala nabiyuna Muhammadin ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umarakum tadkhulu jannata rabbikum. Dalam keadaan yang berbahagia, kita sekarang memasuki ada pada tanggal 2 Ramadan. Berarti kita sedang berada di bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang penuh ampunan. Bapak DKM sendiri memberikan tema kepada Dede Abdul Hoirudin bahwa temanya Ramadan, menjadikan Ramadan berkualitas. Itu bukan temanya ya pertemuan kita hari ini. Gimana? Keistimewaan Ramadan. Oh, berarti saya kemarin salah baca WA kali ya. Kalau kita bilang yang namanya Ramadan, Ramadan yang penuh dengan kemuliaan,
Ramadan itu adalah tamu. Tamu yang sangat istimewa. Ramadan itu adalah Sayyidul Ashhuri. Apa itu Sayyidul Ashhuri? Pemimpin dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi ada 12 bulan, berarti bulan yang ke-9 adalah bulan Ramadan. Itu yang disebut dengan Sayyidul Ashhuri, atau kepalanya, pemimpinnya dari berbagai bulan. Maka gak aneh jika di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Kalau dosa dilipat gandakan, Pak Ustadz, enggak? Oh enggak dong. Dosa berbohong sama suami dilipat gandakan enggak? Oh enggak dong, tetap satu dong. Tapi kalau mencium kening suami dilipat gandakan enggak? Dilipat gandakan. Makanya kalau pulang dari sini cium kening suami sampai kempot, nanti pahalanya dilipat gandakan. Betul gak Bu? Betul gak? Tapi nanti aja habis buka, jangan sekarang main nyosor-nyosor aja ya Bu. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 yang sudah populer, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan kepada kalian berpuasa Ramadan seperti yang diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Tujuan Allah apa? Membuat kita agar berpuasa. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Berarti poin pentingnya Allah menyuruh kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu poin penting daripada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Poin terakhirnya adalah bertakwa kepada Allah. Maka takwa itu dikatakan wajib, karena surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang takwa. Orang takwa pasti berpuasa, betul atau tidak? Sekarang Ibu berpuasa apa enggak? Berpuasa, insya. Mulainya hari Sabtu apa hari Jumat? Ada yang hari Jumat di sini? Ada gak yang hari Jumat puasa di sini? Kalau di situ di Tasik udah ada. Dari Jumat pun juga udah ada yang puasa. Jumat ada yang puasa, Sabtu ada baru yang mulai. Nanti ada yang lebarannya awal, ada yang akhir nanti. Di Sodong sudah biasa seperti itu di Tasikmalaya. Tapi di sini alhamdulillah sepakat semua, ikut ijma ulama, ikut pemerintah, ikut MUI Indonesia. Alhamdulillah dimulai pada hari Sabtu. Nah, lalu perintahnya apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Berhubung kita menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang istimewa, Ramadan yang berkualitas, Ramadan yang memang the best is the best, maka kata Imam Ghazali, kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa saumul khusus atau puasa yang berkualitas. Kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan saumul khususi bahwa saumus sholihin, bahwa kaful hawariji anil athami, kapul jawarihi anil athami. Puasa yang berkualitas itu adalah menjaga seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka simpulnya adalah puasa terbagi 3. Ada puasa am. Pertama puasa apa? Puasa am. Yang kedua puasa khusus. Yang ketiga puasa khususil khusus. Oke, kita ulangi. Puasa itu terbagi berapa? Oke, 1. Nah ini nih ibu-ibu kencang nih suaranya. Padahal harusnya ibu-ibu yang lemes, karena yang paling banyak pekerjaan itu ibu-ibu. Tapi aneh kenapa bapak-bapak yang makin lemes? Padahal beliau kan gak ada pekerjaan hari ini, betul? Coba saya sapa dulu Pak.
Bu. Tuh, ya semangat. Bapak-bapak. Emang malam Jumat apa ini? Pak. Nah, oi, sunah. Ada yang oi. Jadi puasa itu terbagi berapa, Pak? Udah ibu diam aja. Saya paham, ibu-ibu tuh pintar semua. Bapak-bapak beda lagi. Pak, berapa puasa itu? 3. 1. Puasa am. 2. Puasa khusus. Yang ketiga. Nah, sus. Apa itu bilang? Kenapa ada puasa sus? Ada puasa khusus. Sama pertama, puasa am. Apa itu puasa am? Puasa umum. Puasa umum itu hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kebanyakan itu. Ya. Kebanyakan dari kita puasanya puasa am, hanya menahan lapar dan haus. Yang kedua, puasa khusus. Nah, ini puasa yang berkualitas. Apa itu puasa berkualitas? Kaful jawarihi anil athami, mencegah segala anggota dari perbuatan dosa. Boleh kita lapar, boleh kita haus, tapi lisannya jangan menggibah orang. Ada yang suka gibah suami di sini ada. Saya mah aneh sama suami saya. Kenapa uang ditaruh di kepala semua? Padahal peci itu sudah saya benerin, masih ada aja di peci nyempel di sini. Masih ada istri yang kayak gitu, masih ada. Gak ada sedikit, kebanyakan semua. Pertanyaan saya, kalau ibu cuci celana suami, nemu duit tuh 100.000, dibalikin ke suami apa dibelanjain sayur? Sama kayak di Tasik. Lebih gede lagi, nemu 500.000 di saku celana suami, dikembaliin apa dibelanjain? Ceot. Ada di sini ibu-ibu Shopee ada. Ibu Shopee ada di sini. Tukang COD Shopee ada di sini. Ibu Lazada ada di sini. Aduh, kebanyakan kurir tuh muter di Blok A terus muter. Padahal rumah Pak Syarif di depan. Kenapa tanyain Pak Syarif? Itu Pak Syarif unggal hari tiap hari tuh pesan COD terus. Bu, ibu, mau tahu gak hadisnya? Ayu mamroatin akhodat min mali zaujiha bi ghairi idnihi illa kana alaiha wizru sab'ina alfi syarikin. Tidaklah seorang wanita yang mengambil harta suami tanpa izin kecuali dia mendapatkan 70.000 orang dosanya tukang nyolong. Mau? 70.000 orang tukang nyolong dosanya keibuin semua. Mau? Ambil jangan? Curiga ini mah, nyebut jangannya itu pelan banget ini. Jangan. Pas dalam hati ambil. Nanti pas pulang ke rumah nyuci celana suami, itu perang batin itu. Ambil jangan, kata Ustadz jangan, tapi dalam hati ambil. Ini mana nih yang harus diambil nih? Kira-kira kalau istri puasa, nih istri puasa nemu duit di saku celana suami, diambil tanpa izin padahal nafkahnya udah penuh. Kira-kira pahala puasanya terkurangi gak? Kekurangi gak pahala puasanya? Ya berkurang, karena puasa itu yang ibu lakukan bukan puasa khusus. Ibu cuma melaksanakan puasa am. Puasa am itu puasa TK, ibu. Pertanyaan saya, ibu TK bukan sekarang? Kalau ibu sudah masuk bukan TK lagi, nincak puasanya ningkat ke puasa khusus, puasa yang istimewa. Bagaimana puasa istimewa? Lihat suami, senyum pada suami, terus menegur suami, sayang gimana kabarnya hari ini? Padahal itu pulang dari kantor. Kata ibu-ibu ngapain? Ustadz ditanyain apa kabarnya, kan beliau kan sehat kelihatannya. Bu, kalau dalam istilah buku dulu Jain itu namanya ijmal fil qaul. Apa itu ijmal fil qaul? Berbagus kata-kata kepada suami. Ayah, jam berapa tadi pulang dari kantor? Jam 3:30. Oh, sekarang 5:30 baru di rumah ya? Iya, ini baru nyampe. Tadi jam 5 kemana? 3:30 kemana?
Jam 5 kemana? Oh itu mah bukan solehah, itu mah solehot itu. Aduh suami bukannya betah di rumah, malah pergi keluar, ngopi aja di luar gak betah. Kenapa ada nenek lampir di rumah? Bu, puasa khusus itu bukan hanya membaca Al-Quran, Bu. Baca Quran males gak? Satu malam 1 juz tamat gak? Enggak. Asli gak tamat? Apa kerjaan ibu emang semalam? Gak tamat, 1 juz semalam gak tamat? Tamat? Ada yang bilang tamat Ustaz, tapi kan gak usah bilang-bilang, ret. Udah tahu gak tamat? Kalau baca Quran males, ibu pandangin aja wajah suami. Ibu males nih baca Quran, udah pandangin aja wajah suami. Oh, ibu diam aja di atas kursi, gini aja. Apa hadisnya? Nih hadisnya nih saya kasih tahu. Idza nadoro rojulu, apabila seorang suami memandang wajah ila imroatihi kepada istrinya, wa nadorot ilaihi, kemudian istrinya memandang kembali suaminya, nadorallahu nadro rohmatin, Allah pandang keluarga kecil ini dengan pandangan rahmat. Mau enggak? Dibilangin malah diam semua. Mau enggak? Habis pulang dari sini Ustadz minta videonya, ibu lagi pandang-pandangan sama suami ya. Habisnya ibu baca Quran gak mau, pandang suami juga gak mau. Terus ibu mau bawa apa ke akhirat nanti? Kalau ibu gak suka baca Quran, minimal ibu bagus-baguslah sama suami. Karena ketika ibu memandang wajah suami, di sana Allah akan menurunkan rahmat yang begitu banyak. Yang kedua, wa idza kaffa biyadiha, dan apabila suami memegang tangan istri. Nah, ini. Dan apabila suami memegang tangan, so atuh Bu jawab, kan ini udah ngantuk Bu. Aduh ibu gak bantuin saya. Saya dari Tasik jauh-jauh ke sini pengen dilihatin mulu gini aja. Sekali-kali ngomong kan bukan patung kita. Ibu patung bukan? Disebut patung dan ngomong. Disebut bukan patung dan diem, kadang-kadang diem kebanyakan. Bu, apabila seorang suami memegang tangan sok istri gitu sing tarik tangan, maka dua sejoli ini dosa-dosanya keluar semua dari sela-sela jarinya. Mau apa enggak? Nah Pak Syarif nanti pulang ke rumah pegangin aja tangannya, pegangin terus, pegangin. Kenapa mah? Ini harus dipegangin karena dosa papa banyak banget. Jadi biar dosanya semua merecel dari situ keluar semua. Bu, puasa Ramadan itu gak harus mencari amalan-amalan yang aneh, gak usah. Gak punya duit, berusaha sedekah ke banyak orang, diliput sama media. Live TikTok. Halo guys, saya mau sedekah guys. Di sini ada pemulung guys, gak tahu Mamang Jangkung disebut pemulung coba. Sadis kan Mang Jangkung? Soalnya tadi di belakang layar dibilangin, Mang Jangkung nanti nyamar ya jadi pemulung ya, nanti saya syuting. Orang Mang Jangkung dibilang pemulung coba. Itu sudah disetting dari awal. Udah mah sodakohnya pamer, udah mah ngerjain Mang Jangkung, lalu mana pahalanya? Tapi kalau misalnya kita berbaik kata-kata dengan suami, ada yang nilai apa enggak? Enggak, jauh dari kata pamer. Beda lagi kalau kita main sosial media ya, terus depan suami, depan kamera, kita pegang-pegangan, itu bisa jadi penyakit ain, ja boleh. Bisa jadi penyakit ain. Udah, kemesraan rumah tangga biar kita sama Allah yang tahu. Untuk menemui Ramadan yang berkualitas, gak perlu amal-amalan yang aneh. Menyisir anak saja, menyisir rambut anak saja, itu sudah mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya katakan, rumah itu adalah surga kita. Betul tidak? Modal menuju surga itu adalah ada di rumah tangga. Bapak sekali-kali pernah gak ngejekin pasangan istri, pernah gak?
Pernah gak? Lagi apa? Pertanyaannya sama istri, lagi apa oi? Kok ada oi-nya? Bukan ada oi atuh oi. Lagi apa sayang? Enak gak ke hati? Nyes banget. Nyes adem. Kemudian istri jawab, lagi masak jantung pisang ya. Enak gak ke hati suami? Tapi kalau istrinya bilang kayak gini, suaminya bilang, lagi apa oi? Pasti dia jawab juga, lagi masak oi. Sama gak? Sama. Kalau sudah ada kata-kata seperti itu dalam rumah tangga, minimal rumah tangganya gak sehat. Kalau rumah tangga sudah gak sehat, rezeki pun gak akan sehat, Bu. Karena kalau sudah ada sakit hati di dalam rumah tangga, pori-pori rezeki menyempit. Makanya kata Rasul, khairukum li ahlikum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling baik di antara kalian adalah, oh jauh kameranya ya, saya balik lagi ke sini. Adalah yang sebaik-baiknya kalian terhadap istri kalian, terhadap keluarga kalian. Dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku. Pertanyaan saya, Bapak kalau sudah punya gaji, yang paling pertama dikasih itu istri apa ibu? Ayo jawab, sepakat gak apa-apa. Walaupun salah saya gak marah kok. Yang dikasih pertama dari gaji itu istri apa ibu? Istri, setuju? Diperbolehkan apa diperjangankan? Diperharuskan. Merasa dibela. Diperharuskan, diwajibkan seorang suami memberikan nafkah kepada istri. Sudah gajian langsung kasih ke istri. Berapa Ustadz yang harus dikasihkan? Semuanya, gak perlu semuanya. Kenapa? Karena terkadang kita memiliki adik-adik kita, ibu kita yang sudah tua renta dan gak ada yang ngebiayai. Kalau kita tahu bahwa istri kita itu rewel, kalau kita memberikan harta kita sebagian kepada istri kita, kita diperbolehkan untuk memberikan uang sebagian kepada ibu tanpa sepengetahuan istri, dengan catatan jika nafkah mereka sudah tercukupi. Paham atau tidak? Mah, Papa mau kasih nih hasil gajian ini 5 juta aja buat Mama ya. Emang gaji Papa berapa? Alhamdulillah omset Papa untuk gajian bulan ini udah dapat 3 miliar US dollar. Hampir ini SEO miliaran ini, SEO muda miliaran ini. Alhamdulillah udah dapat 2 miliar US dollar ini. Itu 5 juta buat ibu kecil apa besar? Kecil. Tapi istri kita bilang, ngapain ngasih-ngasih ke ibu? Gak penting amat. Udah urus aja anak. Nah, kalau caranya seperti itu, gak usah bilang ke istri, toh dia udah dikasih 2 miliar US dollar. Udah cukup gak buat ibu jalan-jalan ke Eropa? Cukup. Ke Bali cukup gak? Cukup, nafkah ibu cukup. Kenapa? Karena dalam Al-Kisah ada seorang Alqamah. Tahu Alqamah? Ibu pernah mendengar tentang Alqamah? Tahu? Alqamah itu ibadahnya rajin. Sahabat Rasul pula. Sholatnya jarang ketinggalan. Sodakohnya mantep. Tapi ketika dia meninggal dalam sakaratul mautnya, dia tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha. Ibu mau gak suami ibu ketika sakaratul maut susah mengucapkan la ilaha illallah? Mau gak? Ketika Alqamah dalam sakaratul maut sampai jam 5 Kiai? Sampai setengah 5? Sampai jam 5? Sampai setengah genep? Banyak banget. Udah emang ngaji sampai setengah genep katanya. Udah nanti itu imam tarawih nanti katanya itu udah di WA tadi. Udah Ustaz ada aja nanti. Asal ada kopi aja. Aduh, kapan lagi kan bisa main ke sini kan? Aduh, santai aja ya. Santai. Ini lanjut apa enggak nih? Lanjut. Oke, kalau disebutin enggak lanjut udah Ustaz pulang. Oke. Tadi sampai mana tadi? Sampai mana tadi?
Ya saya cuma ngetes doang, bukan saya lupa, ngetes doang. Saya gak maulah di hadapan jamaah saya dibilang lupa, gak mau. Gak mau kalah saya, cuma ngetes doang. Alqamah ketika syarakatul maut, ketika dituntun ditalkin la ilaha illallah, Alqamah gak bisa. Makanya ada utusan sampai kepada Rasul. Ya Rasulullah, ada seorang pemuda yang bernama Alqamah yang sedang menghadapi sakaratul maut, namun dia gak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Rasul? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kamu duluan ke sana. Talqin itu Alqamah. Ketika ditalqin oleh Abu Bakar gak bisa, Utsman juga gak bisa, terus kemudian Umar juga gak bisa, Ali juga gak bisa. Datang Rasulullah, coba Alqamah ucapkan la ilaha illallah. Alqamah pun gak bisa ngucapin la ilaha illallah. Kata Rasul, dosa apa yang dia kerjakan sehingga gak bisa ngucapin la ilaha illallah? Ditanyain sama keluarga. Kata keluarga, dia punya dosa sama ibunya. Yaudah, kata Rasul, ibunya di mana? Ada di seberang anu. Coba panggil ibunya ke sini. Ibunya datang. Bu, dosa apa yang diperbuat oleh Alqamah? Kata ibunya, semenjak dia menikah, dia gak ngasih apapun ke ibunya. Kalau Alqamah mau ngasih beras ke ibunya, kata istrinya gak usah ngasih beras. Gak usah, buat apa ngasih beras? Toh kita juga masih butuh beras. Jadi kebutuhan ibunya itu gak bisa terpenuhi setelah pernikahan. Padahal hartanya Alqamah itu banyak. Maka kata Rasul, mau ngampunin anak ini apa enggak? Kata ibunya enggak. Ya sudah, kalau ibu gak mau mengampuni anak ibu, jamaah, sahabat, kumpulkan kayu bakar. Kita bakar Alqamah di dunia sebelum Allah bakar di akhirat. Sekarang saya tanya lagi sama ibu. Ibu mau mengampuni anak ibu enggak? Enggak, ya sudah, bakar saja. Ketika mau dibakar, ibunya nangis. Jangan. Walaupun banyak dosanya, itu adalah darah daging saya. Ya sudah, tuh saya belain. Itu darah dagingku. Ibu kan tadi ku bilangnya. Kalau di sini saya, ya sudah, saya belain lah daripada ibu kecewa sama saya ya. Jangan, itu darah dagingku. Ya betul. Maka kata ibu, aku mengampuni dia. Ketika sudah diampuni oleh ibunya, Alqamah, kul, ucapkanlah la ilaha illallah. Mengucapkanlah la ilaha illallah dan meninggal terbawa la ilaha illallah. Itu menandakan betapa dahsyatnya dosa kepada ibu walaupun kita sudah menikah. Jadi pertanyaan saya, lebih baik suami yang kasih ibunya atau ibu yang kasih ibunya? Jawab bu. Saya akan nanya sama ibu. Lebih baik suami yang ngasih ke ibunya atau istrinya yang ngasih ke ibunya? Setuju gak? Setuju. Berapa persen setujunya? 100%. Akan diamalkan atau sudah diamalkan? Sudah. Yang sudah saya ucapkan selamat, Anda terhindar dari sakaratul maut su'ul khotimah. Tapi yang belum, saya belum bisa mengucapkan selamat karena belum terjamin. Sekarang yang nelpon ke ibu mertua, suami atau istrinya? Ma, apa kabar? Ini bulan Ramadan mama masih punya beras apa enggak? Alhamdulillah untuk makan hari ini mama masih ada. Oh berarti besok udah gak ada ma? Iya alhamdulillah masih ada untuk malam ini, tapi besok belum tahu itu. Ya sudah ma, nanti saya kirim. US dollar dikirim. Seneng gak mertua digituin? Puasa Ramadan gak usah beramal yang aneh-aneh, yang gak ada dari Rasulnya. Udah yang ada dari Rasul aja. Berbaik sangka kepada suami, suami pun berbaik sangka kepada istri. Hargai istri penuh dengan kasih sayang. Kalau bapak sering menyalahkan istri karena masakannya asin, coba bapak aja dulu yang masak sekali-kali. Bukan asin lagi pak, pahit. Karena bawangnya kebanyakan. Bener gak bu? Saya tanya, di sini ibu ahli masak bukan? GoFood atau masak sendiri? Ini ketawa-ketawanya GoFood semua ini. Mau buka nanti pergi ke sana ke Pujasera. Itu sedikit bu pahalanya bu. Yang banyak itu pahalanya masak sendiri. Kapan Ustaz masaknya? Jam 1 tadi masaknya. Dari jam 4 ikut kajian. Percaya sama saya.
Percaya sama Allah, pahalanya lebih besar daripada jalan-jalan ke Pujasera buat buka bersama. Betul apa tidak? Berarti besok ke Pujasera jangan. Mana ini speakernya kedengar lagi ke Pujasera. Pujasera bilang, itu Ustadz promosinya kurang bagus, itu malah dilarang ke Pujasera itu. Ibu masakin buat suami. Karena kalau ibu masak buat suami, ridho ikhlas lillahi ta'ala, pahalanya jadi pahala sedek. Tapi kalau ibu belanja dikasih ke suami, itu gak termasuk pahala sedekah. Kenapa? Karena uangnya juga uang suami. Tapi kalau lagi masak nih, dengerin nih, makanya suami jangan pelit doa. Ketika dihidangkan makanan, bilangnya Allahumma barik. Masa gak bisa doa makan? Allahumma barik. Jangan bilang pirojaba, jangan. Allahumma barik lana bima rojaktana wakina ada. Kenapa Allahumma barik lana? Awas, saya jelaskan. Dalam Allahumma barik lana, di situ naknya itu mutakalima al-ghair. Saya jelaskan. Ketika suami berdoa, Allahumma barik lana bima rojaktana wakina ada banar, yang masak sudah kebagian pahala keberkahan. Yang makan suami, tapi yang masak sudah kebagian pahala keberkahan. Kemudian engkol, tahu engkol? Engkol tahu engkol? Engkol jadi sendiri apa ada yang nanam? Jadi sendiri apa ditanam? Dengan kalimat Allahumma barik lana, naknya itu sudah mencakup orang yang menanam engkol. Ketika kita makan bala-bala atau bakwan dengan cengek, lep Allahumma barik lana bima ada banar, maka yang menanam engkol pun sudah kebagian keberkahannya. Betul apa betul? Terus selain yang nanam apa lagi? Apa lagi? Yang masak udah kebagian, udah. Yang makan udah kebagian, udah. Yang masak udah kebagian barokahnya, yang makan udah kebagian barokahnya, yang nanam udah kebagian barokahnya. Maka alangkah baiknya ketika sudah dihidangkan masakan, kata suami, Masya Allah, Tabarakallah, maha suci engkau yang telah menciptakan istriku yang segala serba bisa. Betul tidak? Suka digituin gak sama suamimu? Yang papa bahagia banget sama Yayang. Yayang segala bisa, dandan cantik bisa, masak di dapur bisa, melayani suami di atas kasur juga oke. Papa bangga sama mama. Kira-kira kalau dipeluk suami mau masak jadi gak masaknya? Pah, cabut kita ke kamar yuk. Gas. Kenapa? Kenikmatan yang didapatkan oleh seorang istri dari perkataan suami di bulan puasa menyanjung istri, pahalanya berlipat ganda, Pak. Gak usah cari amal-amal yang aneh, perbaiki aja rumah tangga yang bagus. Gak usah tahajud semalaman, makruh. Tahajud dari jam 7 sampai jam 4, makruh. Rasul gak menganjurkan tahajud semalaman. Siti Zainab, putra Rasulullah, terbentang benang di dalam masjid. Kata Rasul, ini benang siapa para sahabat? Itu benangnya Jenab. Kalau sudah capek dia tahajud, dia bersandar ke benang. Kata Rasul, gak boleh buka. Kalian kalau mau tidur, tidur aja. Tahajud itu selepas tidur baru tahajud. Kalian jangan memaksakan semalaman harus tahajud. Itu kata Rasul. Kalau tahajud semalaman di masjid kuat, pas lihatin istri, kamu udah mandi belum? Kok kamu itu kayak lap kaca itu wajahnya? Astagfirullahaladzim. Berbaik-baiklah kata-kata kepada istri, senangkan kepada istri. Pahalanya dilipat gandakan di bulan Roma. Apa lipatan gandanya? Kita kan tahu di bulan Ramadan itu turun Lailatul Qadar. Yuk kita bareng. Inna anzalnahu fi tanazzalul malaikatu warruhu fiha
min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il. Jangan lupa ro-nya di bawah di ujung. Matla'il fajr. R-nya kecil, setengah harakat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Der-nya ada tapi kecil. Jangan gini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Kenapa jadi qadr? Sedikit aja setengah harakat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. R-nya itu ada tapi kecil. Jangan terlalu besar. Ya. Jadi di bulan Ramadan dilipat gandakan 1000 kali lipat. Kebaikan suami terhadap istri dikalikan 1000 kali lipat. Yang mau uang gak buat belanja? Mau dong Pak, 1000 kali lipat. Hari kedua 2 triliun US dollar, berkali lipat lagi. Terus seperti itu. Pertanyaan saya ke ibu, ibu kalau sering dikasih uang belanja, seneng apa sedih? Jawab bu, seneng apa sedih? Jawab ibu, mumpung ada suaminya di sini, saya mau belain ece. Sok ece. Ibu kalau dikasih uang belanja tiap hari gede uang belanja, seneng apa kagak? Tuh dengerin suami, seneng apa enggak? Tuh dengerin suami, seneng apa enggak? Ibu kalau dinafkahi suami 50.000 sehari cukup apa enggak? Enggak. Seneng apa enggak 50.000 sehari? Nah ini istri kurang bersyukur kayak gini nih. Diem. 50.000 seneng apa enggak? Nah kurang bersyukur ini. Berapapun yang suami kasih, baik 10.000 sehari itu diterimain bu, syukur. Terima kasih yang untuk 10.000 ini yang sangat berarti. Aku gak akan belanjain, aku akan beliin kalender buat kamu makan nanti. Kamu mau makan yang lapar, ya sudah kamu aja cocol-cocol itu Januari ya buat kamu. Tahu gak dicocol-cocol? Sambal dicocol-cocol itu, dicocol-cocol itu. Malah ada yang lucu, pakai bahasa Sundanya, gak ngerti katanya ya. Tadi saya ngobrol sama Bapak DKM, orang lain melongo kayak gini, gak ngerti bahasa Sunda mereka. Karena di sini kebanyakan orang Jawa ya, banyak orang Jawa di sini. Kepriben. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, menjadikan Ramadan yang berkualitas bukan hanya ibadah sunat saja, tapi ibadah wajib pun juga harus berkualitas. Bagaimana cara kita menghadirkan hati kepada Allah dalam bentuk yang khusyuk kepada Allah ketika kita dalam sholat. Saya ajarkan ketika kita mau sholat agar kita khusyuk. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni khusyu'an fi sholati Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah, rezekikanlah kepadaku khusyuk di dalam sholatku. Jangan hadirkan setan menggoda sholatku. Kita itu salah satunya sholat gak khusyuk itu digoda sama setan. Dan yang paling dahsyatnya lagi penggodanya itu nafsu kita sendiri. Makanya di bulan puasa nafsu ini dibakar. Dengan apa dibakarnya? Dengan puasa. Coba saya tanya, ibu kalau lihat suami di siang hari kekuatan syahwatnya tinggi atau rendah? Hah? Ibu, suami aja. Terlalu gak sopan kalau sama ibu ya. Karena ibu mah pemalu semuanya ya. Karena idnuha sukutuha. Jadi diamnya itu ibu-ibu mah mau gitu kan. Kalau mau dia diem, ibu-ibu itu. Mah, mau hokben gak? Itu mau tandanya. Kalau bilang terserah, itu justru makin mau. Terserah. Berarti antara mau dan gak setuju itu. Mah kita jalan-jalan yuk ke itu yuk ke Pujasera yuk. Terserah. Berarti itu gak suka. Harusnya gimana? Mah,
kita beli emas yuk. Oh, oke. Baru seneng itu. Mas Buloh, Mas Jono ada. Bu, Ibu, sampai mana tadi bahasan kita? Sampai emas. Sampai Mas Jono, menjadikan puasa berkualitas di dalam rumah tangga, selain daripada yang sunnah, yang wajib juga. Hadirkan hati kita ketika kita sholat menuju Gusti Allah. Ibu tahu gak sejarah Isra Mi'raj? Tahu gak sejarah Isra Mi'raj? Tahu. Rasul ketika sebelum Isra Mi'raj apa yang dibelah? Apa yang dibelah? Coba Bu, bicara Bu, bicara. Biar saya gak capek Bu. Sedih saya kalau begini ceritanya saya. Bu, Ibu, sebelum Rasul Isra Mi'raj yang dibelah apa dulu? Dada. Oke, setuju. Rasul dibelah dada, kemudian diapain Pak? Oke, dicuci pakai air apa? Pakai air Zam-Zam. Berapa kali? 3 kali. Itu apa filosofinya itu? Ketika Rasul bermunajat kepada Syekh melalui Isra Mi'raj, ingin bertemu dengan Allah secara dohir, awas. Rasul ketika Isra Mi'raj bertemu bukan hanya sebatas hati saja, bukan ruh saja, bukan jasad saja, tapi ruh dan jasad bertemu dengan Allah, mukalamah secara dohir bersama Allah. Maka salah satu yang dilakukan ketika Rasul akan Isra Mi'raj, yang dibelah dadanya kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam. Tapi awas, jangan memiliki asumsi kalau Rasul dibersihkan hatinya berarti hati Rasul kotor. Bukan berarti itu. Karena hati Rasul itu gak pernah kotor. Hati Rasul itu suci. Orangnya aja suci, hatinya juga suci. Kenapa Rasul harus dibelah dadanya kemudian dibersihkan? Itu menandakan. Pak Haji udah ngantuk Pak Haji? Pak Haji udah gini-gini aja nih. Kayaknya udah ngantuk Pak Haji. Tenang, sebentar lagi kopi datang. Ketika Rasul Isra Mi'raj dibelah dadanya, itu menandakan ketika kita mau sholat, bersihkan dulu hatimu. Al-khusyu'u rauhus sholat. Khusyuk itu adalah rohnya sholat. Maka ketika kita ingin khusyuk, hatinya dulu yang dibelah. Bersihin pakai air Zam-Zam. Kalau Rasul dibersihin pakai air Zam-Zam, kita bersihin dulu dengan istighfar. Kalau kita mau sholat, ingat motor tunda dulu. Apanya yang ditunda? Motornya, bukan sholatnya. Kalau kita mau sholat, ingat mobil tunda. Apanya? Kalau kita mau sholat, ingat suami. Mau ditunda katanya Pak. Ada yang lebih aman, mau gak? Mau sholat, ingat suami. Bukan tunda dulu, bukan. Mau sholat, ingat suami, sedekahkan dulu. Disedekahkan dulu. Suaminya disedekahkan dulu. Suami rezeki bukan? Bisa disedekahkan enggak? Ayah mau poligami, ya sudah, mama sedekahkan. Aman enggak? Aman enggak? Kita mau sholat, suami sedekahin dulu ke tetangga. Bu, nitip ya suami saya. Saya mau sholat dulu. Oh, kalau istilah itu mah jangan Ustaz, jangan, tak bahaya ta. Ya Allah, tabarakallah. Nah, suami ketika mau sholat lepasin. Yang dilepasin suaminya atau hatinya? Keinginan bersama suami lepasin dulu. Kalau mau sholat, ya Allah pengen mobil, ya Allah Fortuner, ya Allah Alphard, ya Allah, Allahu Akbar, gak akan khusyuk dah, dijamin. Mau sholat ingat Alphard, tunda dulu apanya? Keinginan memiliki. Mau Allahu Akbar tadi
karyawan ada berapa yuk? Karyawan ada 7, satu karyawannya itu 7,5 juta, 7 kali 7 kali 49. Aduh, sudah 49 juta. Allahu Akbar. Dijamin gak khusyuk? Karena sesuatu yang berhubungan dengan dunia gak dibawa dengan Allah. Ketika ada Allah, hilang dunia. Ketika ada dunia, hilang Allah. Maksudnya dalam hati kita, al-qalbu wahidun. Hati itu satu. Hati itu berapa? Maka karena hati satu, gak mungkin mengingat dua hal dalam satu detik satu kaligus. Dalam satu detik itu kita mengingat Allah, maka dunia hilang. Dalam detik itu kita ingat pada dunia, Allahnya hilang. Pertanyaan saya, ingat yang banyak dunia atau Allah? Bener gak? Ini lagi ngaji, ingat cucian gak? Ingat. Lagi ngaji ingat cucian gak? Kalau ibu lagi ngaji ingat cucian berarti gak khusyuk ngajinya. Kalau gak ingat cucian berarti pelupa. Kirain dibilang khusyuk Ustadz. Iya deh, iya khusyuk, iya khusyuk. Kalau ngaji gak ingat cucian berarti ibu lagi khusyuk. Maka kita ngaji sampai jam 6 siap? Sampai jam 7? Oh berarti di sini mah berarti bener ahli ngawadul. Ngawadul di mana ngaji sampai jam 7 ayeuna ge buka puasa. Ibu ahli pengawasan rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Saya rasa untuk menjadikan Ramadan yang berkualitas itu keputusannya ada di dalam kita. Maka kata Imam Ghazali, jagalah seluruh anggota jangan sampai melihat sesuatu yang tak layak kita lihat. Itu puasa istimewa. Puasa berkualitas, jangan menyentuh sesuatu yang bukan hak kita. Pak RT alhamdulillah nih bansos nih cair. Contoh, terima tuh sama RT. Harusnya dibagiin kan? Kata RT bagiin, jangan bagiin, jangan. Bagiin aja lah setengahnya. Diambil tuh, gak masuk puasa khusus gak masuk. Karena dia mengambil bukan haknya. Kemudian di sini ada suaminya yang kerjaannya mancing, ada? Banyak. Pertanyaan saya, suami mancing salah apa enggak? Nah, suaminya bilang enggak. Istrinya bilangnya salah. Terus Ustaz bilang apa? Kesenangan mancing suami salah gak bu? Salah. Siapa yang salah? Ibu yang salah. Kenapa ibu yang salah? Maaf ya. Saya minta maaf di sini kalau ada yang mancing jangan tersinggung. Saya gak bahas kesalahan mancing, gak salah. Mancing itu adalah sudah yang paling betul. Karena mancing itu adalah salah satunya menjauhi dosa dalam rumah tangga. Mancing daripada cekcok di rumah sama nenek lampir. Bener gak bu? Mah kekeh banget enggak? Coba saya kasih contoh kayak gini. Pah mau kemana? Mau mancing mah. Oke, kalau papa mau mancing, ini tas papa. Di dalam tas papa ini sudah ada uang 1.000 US dollar. Nanti papa di situ jangan lupa beli rokok ya. Beli makanan Padang, Pak, gak apa-apa. Padang aja gak apa-apa. Ya, atau kalau mau Grab food gak apa-apa, makan aja makanan. Ini di sini udah ada sabun buat papa nanti mandi, jangan lupa sholat duhur ya Pak ya. Ini bajunya udah rapi di dalam, anduknya ada. Nanti papa jangan lupa sholat lohor. Kira-kira kalau istri bicara seperti itu, suami mau mancing, kira-kira jadi berangkat apa enggak? Jadi apa enggak? Gak jadi. Balik lagi kata suami, mah sejak kapan kau seperti ini? Kesurupan malaikat apa kamu? Mama kok jadi berubah? Ustadz mana yang ngerubah mama? Enggak Pak. Mama cuma sayang sama papa. Mama gak mau ngelarang-ngelarang papa. Kata suami, papa gak akan mancing lagi. Ayo kita ke kamar yuk. Tuh, mancing jadi gak? Berarti suami betah di pemancingan salah suami atau salah ibu? Kekeh. Itulah konsepnya. Wanita selalu benar, suami selalu. Kunci daripada suami, perbesarlah keikhlasan. Karena badai di hadapan kita terlalu besar. Dari sekarang tanamkan kebesaran yang kokoh, kesabaran yang kokoh. Ujian kita bukan ujian kecil. Bapak lihat semuanya wajah-wajahnya.
Ini ujian kita semua, Pak. Tapi kalau kita lulus dengan ujian-ujian mereka, bidadari-bidadari kita, anggaplah ini bidadari-bidadari kita. Karena kita gak akan punya keturunan tanpa mereka. Itu menjadi wasilahnya. Betul gak, Bu? Well, setuju gak? Nah ini kenceng nih, ngerasa dibelain nih dia nih. Setuju gak? Bapak gak akan punya keturunan tanpa ibu, betul gak? Dan ibu juga gak akan punya anak tanpa ayah bapak. Setuju gak, Pak? Maka saya katakan di bulan Ramadan ini, maaf, di dalam rumah tangga itu bukan tentang siapa yang PNS, bukan tentang siapa yang besar gajinya, bukan tentang siapa yang tinggi jabatannya, bukan. Tetapi dalam rumah tangga adalah bagaimana tentang kita sama-sama menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Suami PNS, istri PNS. Kalau dia gak sadar tujuan dia mencari ridho Allah, sakinah gak keluarganya? Pah, nyuci dong, Pah. Kata papa, enak aja, mama lo yang nyuci. Pah, mama kan baru pulang dari sekolah. Udah, papa juga kan baru capek, baru berkantor ini. Kira-kira sakinah mawadah gak rumah tangganya? Bukan tentang siapa yang PNS, bukan tentang siapa yang memiliki jabatan, tapi rumah tangga adalah kesadaran bagaimana cara kita menggapai ridho Allah bersama-sama. Ibu mau gak sama suami ibu masuk ke surga bareng-bareng? Bapak mau gak sama ibu? Kata bapak, gak perlu. Orang udah disiapin 70 bidadari. Pret. Laki-laki yang kayak mana yang dapatkan bidadari cantik, yang kayak mana, yang kayak gini ya gak mungkin. Masya Allah, tabarakallah. Itulah Ramadan pertemuan kita. Mudah-mudahan di tahun depan kita akan bertemu lagi, insya Allah. Bukan berarti saya gak rindu, saya sangat rindu. Tapi dengan waktu yang sejam ini, mudah-mudahan bisa sama-sama mengobati rasa rindu kita semua. Kesananya adalah kepada Allah, kesananya adalah kepada Rasulullah SAW. Bahwa semoga doa terakhir, mudah-mudahan masjid yang kita duduki ini menjadi syahid, menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita semua pernah bersama-sama di masjid ini. Amin. Masjid ini akan berdakwah di hadapan Allah. Ya Allah, jangan siksa mereka-mereka, karena mereka semua pernah ada di perutku untuk melaksanakan sholat dan pengajian. Selamatkan mereka. Ini masjid akan menjadi syahid nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada door prize-nya. Gimana itu door prize-nya? Sekarang dituntun sama Pak DKM nanti door prize-nya ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu semua dapat semua ya. Amin. Tapi kalau ibu semua dapat ya kita yang bangkrut ya, penitia. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kopi susu, kopi good day. See you, good day. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak sia-sia jauh-jauh datang dari Tasikmalaya. Beliau ternyata memang betul-betul bisa mengakrabkan kita semua dalam rangka kegiatan kita, yakni pesan pengajian sambil ngabuburit. Ya, baik. Rupanya itu tadi yang disampaikan oleh beliau, Ustadz Dede Abdul Khairuddin dari Tasikmalaya. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi senantiasa terbawa, membekas di dalam ingatan kita dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka Nenek Carlo mendapatkan, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jadi Mama Vina. Ada Mama Vina? Ada. Mama Vina. Mama Vina nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ditukar lagi. Spesial still Habib, tolong langsung serahkan. Ya, iya. Ibu Risna. Semoga membawa keberkahan sore hari ini dengan membawa pulang satu paket dari Erigo, saudara-saudara sekalian. Ya, ya, ini grand prize kita sore hari ini adalah paket lengkap sembako nih, senilai tak terhingga
dari seluruh produk yang ada. Alhamdulillah, selamat Ibu Rini. Semoga yang dibawa pada hari ini membawa keberkahan. Cukup ya, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi acara kita hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kita telah disiapkan oleh iftar untuk berbuka puasa bersama. Silakan untuk bersantai-santai, yang mau melanjutkan tadarusnya silakan lanjutkan tadarusnya, yang mau ngobrol silakan. Kita akan buka puasa bersama di Masjid Al-Mu'minun. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila di dalam penyampaian sekiranya kurang berkenan di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.